Halo, temenin aku makan yuk. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang ini benar-benar mau rubah hidupku banget sih. Dulu, aku pas waktu masih SMA, aku anak yang people pleaser. Nah, jadi kalau semisal kalian nggak tahu people pleaser, itu orang yang takut kehilangan temennya. Terus dia itu melakukan apapun biar dia nggak kehilangan temennya. Kayak gitulah intinya. Aku salah satu di antara mereka. Berjalannya waktu, aku kan, oh ya aku lagi makan bekal. Berjalannya waktu aku kan keterima di 2 univ di Indonesia. Nah, univ ini dua-duanya tuh jauh dari domisili aku, dari tempat tinggal aku, dan aku harus hidup rantau. Di situ aku udah beberapa kali tanya, aku harus pilih univ yang mana untuk yang lebih bagus buat ke depan aku nanti. Dan memang di keluarga aku itu tidak menyarankan untuk sekolah atau lanjut di universitas biasa atau yang bukan ikatan dinas. Jadi orang tuaku selalu memaksa aku, bukan memaksa, selalu menyarankan aku untuk selalu mencoba di ikatan dinas, karena memang nasku itu dia berhasil di ikatan dinas, dan setelah lulus dari ikatan dinas dia udah langsung jadi pengangkatan PNS, dan which is aku juga harus mengikuti jalur-jalur baik itu. Tapi pada kenyataannya pas waktu itu aku dihadapkan dengan acara kelas, perpisahan kelas, dan itu di Bali. Ya meskipun aku udah beberapa kali ke Bali sebelumnya, dan disitulah hari tes, waktu itu verifikasi berkas dan barengan waktunya sama berangkat ke Bali, acara kelas ini, perpisahan kelas. Nah, pas waktu barengan, aku kira kalau verifikasi berkas menyusul itu akan ada penilaian dari instansi tersebut. Tapi ternyata enggak, dan aku udah terlanjur nggak ikut ke Bali. Dan waktu itu aku emang kekeh banget kan, gimana caranya aku harus ikut ke Bali. Dan aku ditemukan sama satu orang yang dia dulu banget juga dari instansi ini, dan dia udah punya jabatan di kementerian ini gitu. Dan orang ini cuma bilang satu kalimatnya gini: tinggalin temenmu sekarang juga, karena kalau semisal kamu fokus di masa depanmu, dan kalau kamu berhasil, temanmu yang gak akrab sama kamu bakal sangat akrab sama kamu ketika kamu sukses. Dari situ aku mikir kayak, ya bener juga, orang sukses meskipun kita gak kenal sama orang itu, pasti orang itu menganggap kita saudara. Dan itu suatu hal yang memang benar-benar susah sih dilakuin, cuman susah dilakuin, tapi ketika kita berhasil itu banyak dampak yang masuk, dan kita banyak dibaikin sama orang, terus banyak orang yang mengenal kita karena kita punya suatu kebanggaan lebih yang gak semua orang miliki, kayak gitu. Dari situ pas waktu aku kuliah semester 1 semester 2 emang itu tahun-tahun yang berat, karena memang aku mutusin kuliah bukan dari pilihan orang tuaku. Jadi aku keterima 2 univ. Kalau ikatan dinas aku itu tadi udah gak keterima, tapi aku keterima 2 univ sekaligus. Orang tua aku milih si A, sedangkan aku pilih B. Dan aku nggak tahu nih konsekuensinya aku pilih B itu apa. Dan aku juga nggak tahu konsekuensinya kalau semisal aku pilih A itu apa.
Cuman kalau di instansi universitas yang A ini emang aku effort banget, kayak harus tes bolak-balik dari kotaku terus ke kota kampus itu, jadi harus bolak-balik. Memang harus waktu itu tes itu dua tiga kali kalau nggak salah, tes 3 kali dan dinyatakan lolos. Ya seneng kan, karena memang itu dari hasil tes bukan dari hasil rapot. Sedangkan kalau yang kampus A ini dia dari hasil rapot, jadi kalau keterima pun juga aku nggak terlalu bangga karena memang itu dari hasil rapot dan effortnya itu nggak, ya effort selama masa sekolah aja, gimana sebagaimana mestinya siswa sih. Nah dari situ ya mungkin karena perjalanan waktu aku pilih kampus A, orang tua aku lebih dominan ke kampus B. Ya di semester 1 semester 2 itu berat banget, dan jujur kaget banget seorang anak SMA yang dulu nggak ada effort sama sekali belajar dihadapkan dengan jurusan saintek, dengan lapraknya, praktikumnya, kesibukannya, bahkan Sabtu Minggu itu praktikum, bahkan jam berapa ya, jam 12 itu masih repot ngerjain tugas dosen karena selesai belajar untuk materi-materi praktikum buat besok. Karena kalau semisal aku nggak lolos di praktikumnya, aku bisa mengulang praktikum itu gitu, intinya kayak gitulah. Berat banget sampai akhirnya aku merasa kayak aku nggak punya teman sama sekali. Memang di sekolah itu yang masuk di jurusan itu dan yang masuk di universitas itu cuman 3 anak. Bayang, 3 anak yang anak saintek dari semua jurusan IPA 1 sampai IPA 7. Cuma 3 anak. Kalau anak IPS-nya ada, cuman aku nggak seberapa dekat sama anak IPS waktu itu. Cuman waktu itu karena di teman-temanku itu juga pada sibuk, anak-anak saintek, ya kita komunikasi juga udah terbatas, terus udah harus menghadapi dirinya sendiri, survive dengan caranya sendiri. Dan herannya kenapa di semester 1 semester 2 aku juga gak punya teman di jurusan, gara-gara mereka menganggap aku terlalu sombong. Padahal kalau memang aku nggak kenal sama orang, ya aku ngomongnya sebagaimana mestinya aja, kayak ya udah kalau misal kalian hello sama aku ya aku say back juga gitu. Ya seperti itu sih. Cuman kalau semester 1 semester 2 penyakit aku itu kambuh lagi, kayak aku people pleaser karena aku udah gagal di sekolah kedinasan dan aku udah membuang waktuku bersama teman-teman aku perpisahan itu. Ya akhirnya kayak ternyata yang aku lakuin juga sia-sia, ngebuang memori terakhir sama masa SMA. Tapi aku juga nggak dapat sekolah kedinasan. Pada saat itu pun aku juga mikir kayak, jangan aku membuang ini, seharusnya aku bisa nih dapat sekolah kedinasan biar mereka juga bisa menghargai aku. Karena ketika aku nggak ikut pun ya mereka juga kayak ada satu hal yang kurang, sampai aku bener-bener dibawain oleh-oleh termasuk kaos ini yang aku pakai dari mereka, bukan mereka ya, dari temanku. Terus ada boneka kodok dari temanku juga, dari teman kelas. Hanya itu yang membuat aku sampai sekarang kayak ya udah. Dan apapun caranya sekarang, karena aku udah survive di masa kuliah, kalau mereka pergi dari hidup aku atau ninggalin aku hanya karena mereka nggak cocok sama aku, I'll be fine. Aku juga tetap ngelanjutin hidup aku, tetap punya mimpi-mimpi yang belum terwujud dan itu banyak. Ya fokus aja di mimpi aku, karena aku nggak mau terulang lagi kegagalan yang kemarin gitu. Jadi ya
Memang satu hal yang pelajaran yang aku dapat itu yaitu jangan takut kehilangan temen, fokus ke dirimu sendiri. Ketika kamu udah sukses, temen yang bakal nyari kamu. Udah, itu aja pelajarannya. Bye bye. Makasih udah ditemenin makan, meskipun cuma makan pentol.